Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Malam ini kembali kita bertemu dalam online Bible Study. Malam ini adalah sesi ke-10, masih Kitab Mazmur dengan subtema Sabda Bahagia. Tentu di antara kita ada yang pernah mendengar Sabda Bahagia. Sabda Bahagia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini versi yang Kitab Mazmurnya. Karena kita sedang belajar Kitab Mazmur, nanti baru kita singgung apa sebenarnya bahagia itu. Baik, kita siapkan diri, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan. Tidak henti-hentinya kami belajar dan mengucap syukur. Biarlah malam ini sekali lagi menjadi pembelajaran buat kami semua, khususnya kami yang benar-benar serius mau belajar. Kiranya Tuhan jamah pikiran dan perasaan kami, sehingga kami boleh mengerti bukan hanya secara biblika, tetapi secara teologi sistematika, secara alkitabiah. Terima kasih Bapa, mohon berkati mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini adalah sesi ke-10 Kitab Mazmur tentang kata berbahagia. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kitab Mazmur, di dalam Kitab Mazmur ada banyak ayat yang mengatakan berbahagialah orang yang begini gitu. Contohnya adalah Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 2. Ya. Coba kita baca perlahan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Ini ayat ini sangat terkenal, saudara. Kalau kita baca secara lengkap ya, Kitab Mazmur, itu pasalnya yang pertama ayat 1 dan 2 ya. Kalau kita lanjutkan ayat 3 dan seterusnya, ini tentu di antara kita ada yang tahu lagunya itu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi orang fasik gak demikian. Ya, orang fasik itu menuju kebinasaan. Tapi begini, kalau kita membaca Kitab Mazmur ini kan ditulis pada zamannya Taurat. Sedangkan kita sekarang hidup di zaman Perjanjian Baru, di mana Taurat sudah tidak berlaku. Kita tidak boleh hidup di bawah Taurat lagi. Kita harus hidup di bawah hukum kasih karunia-Nya Tuhan. Itu sudah saya khotbahkan bahwa Taurat dibatalkan, ya. Nah, tetap ayat 2-nya ini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat di sini tidak boleh diartikan hukum Taurat bagi kita, karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Ya. Kitab Mazmur kita tahu bahwa Kitab Mazmur ini adalah pujian, lagu. Cuma nadanya sudah hilang. Jadi zaman sekarang banyak orang yang memberi nadanya dengan versinya masing-masing. Ya tidak apa-apa. Yang penting hatinya memuji Tuhan. Ya. Ingat ya, kalau ketemu Taurat, kita ganti firman Tuhan saat ini. Sebab kita hidup di zaman Perjanjian Baru. Firman Tuhan sudah lengkap, tidak hanya Taurat. Kalau dulu hanya Taurat. Oke. Kalau kita lihat kata berbahagialah di ayat ini, itu teks asli Alkitab. Sebentar saya warnain dulu. Ya. Teks asli Alkitab pakai kata asre. Asre, bahasa Ibrani. Yaitu artinya berbahagia. Atau yang artinya diberkati. Ya. Jadi dalam bahasa Yunaninya pakai kata makarios.
Makarios ya. Ini. Jadi terjemahan ini bisa juga demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bisa juga diterjemahkan, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau Bapak Ibu cek di terjemahan bahasa Inggrisnya, bless gitu. Ya, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan seterusnya. Jadi dalam teks Ibrani disebut Ashre bunyinya, sedangkan dalam perjanjian baru dipakai kata Makarios. Ya. Dan kata ini, Ashre ini muncul di banyak ayat-ayat di kitab Mazmur. Di kitab Mazmur sendiri ada banyak sekali ayat yang cerita tentang berbahagialah orang yang begini. Contohnya di pasal 1 ini. Yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Karena orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, ya dia menjadi fasik. Yang tidak berjilid di jalan orang berdosa, ya artinya dia hidup dalam dosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan Bapak Ibu. Di kitab lain, di ayat lain, Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka jangan kau duduk dengan para pencemooh yang suka ngomongin orang, menghakimi, membuat hoax, yang memfitnah kiri kanan. Jangan duduk sama mereka. Nanti kau jadi seperti mereka, pencemooh. Itulah penjelasannya mengapa para pencemooh gerombol. Kenapa orang jahat itu gerombol? Sama. Kepentingannya sama, ya gerombol dia. Ya. Makanya kita tidak boleh gerombol dengan orang pencemooh. Nanti jadi pencemooh. Kita harus gerombol dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang haus dan lapar akan kebenaran. Gitu ya. Baik. Jadi kata Ashre ini ada banyak di kitab Mazmur. Nah, kita akan baca satu persatu. Mungkin secara cepat saja. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Mazmur 2 ayat 12. Di situ saya bacakan ya. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Ada banyak pelajaran yang kita bisa dapat dari pemazmur ini. Yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan sama orang fasik, tidak bergaul dengan pencemooh, tidak berjalan dalam jalannya orang berdosa. Yang ini yang berlindung pada Tuhan. Yang berbahagia itu yang berlindung pada Tuhan. Yang diberkati itu adalah yang berlindung pada Tuhan. Yang diuntungkan itu adalah yang diberkati, yang berlindung pada Tuhan. Itu Mazmur 2 ayat 12. Kita lanjutkan dulu. Ya. Kalau Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Ini Mazmur Daud. Tahu dari mana? Dari Daud. Ayat pertamanya sudah jelas tuh. Nyanyian pengajaran. Artinya ini berupa nyanyian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Iya dong. Yang berbahagia orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Yang berbahagia itu yang dosanya diampuni, lalu tidak berjiwa penipu. Artinya sudah bertobat. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya. Di Mazmur 33 ayat 12. Di situ ada kata berbahagia juga, Ashre ya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Ingat, Tuhan huruf besar itu dalam teks asli Alkitabnya adalah Yud, He, Waw, He. Yang orang-orang panggil Yehova atau Yahweh. Padahal teks aslinya nggak berbunyi Yehova maupun Yahweh. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Berbahagia. Kalau Allah kita adalah Adonai, Yud He Waw He, ya, Sang Adonai, Tuhan huruf besar kalau dalam Alkitab kita berbahagia. Orang lain Allahnya adalah Asitoret, Asyerah, Dagon, Baal, dewa-dewa itu menjadi Allah mereka.
itu nggak berbahagia. Karena itu sia-sia, bahkan membinasakan. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Masih sama dengan yang tadi ya. Yang berbahagia itu yang berlindung pada Tuhan, bukan pada yang lain. Mazmur 40 ayat 4. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Yang berbahagia itu yang begitu. Nah, kita tinggal ikuti saja pelajaran ini. Kalau mau berbahagia atau diberkati, ikuti apa yang dikatakan pemazmur ini. Kan begitu. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya. Mazmur 41 ayat yang pertama. Nah, kalau kita baca di sini ada untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Artinya yang menulis Mazmur ini adalah Daud, ditujukan untuk pemimpin biduan. Kalau zaman sekarang itu worship leader, yang mimpin choir, ya, yang memimpin paduan suara. Bunyinya demikian, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Yang berbahagia itu orang yang memperhatikan orang yang lemah, suka menolong. Ini firman Tuhan loh, saudara. Banyak orang nggak mau melakukan, ya, malah menipu ke kiri ke kanan. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Mazmur 65 ayat 4. Berbahagialah orang yang engkau pilih, yang jadi umat pilihan, dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Itu yang berbahagia adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi umat pilihan. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Mazmur 84 ayat 4 dan 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bapak Ibu kalau mendengar kata ziarah, saya sudah jelaskan di pertemuan yang lalu, Mazmur ziarah. Jangan diartikan ziarah itu ke kuburan ya. Itu kan kebiasaan orang zaman sekarang. Ziarah yang dimaksud Alkitab itu di Perjanjian Lama itu pergi ke Yerusalem, ke pusat ibadah hari itu. Ingin bertemu Tuhan. Ziarah. Naik ke Yerusalem. Bagi yang belum pernah mendengar, silakan ikuti sesi yang lalu. Tapi ziarah kita bukan ke Yerusalem. Ziarah kita adalah ke Yerusalem baru, di langit yang baru dan bumi yang baru. Makanya peperangan kita juga bukan fisik di bumi. Tujuan kita bukan Kanaan di bumi, bukan Israel di bumi, tapi Kanaan surgawi, di langit baru, bumi baru. Itulah ziarah kita. Kalau ziarahnya orang Perjanjian Lama, Daud ini ya ke Yerusalem. Ya, kalau belajar jangan berhenti di Perjanjian Lama ya. Sekarang ini jadi bagaimana? Dulu memang di Yerusalem, sekarang ya boleh kalau tur ke Yerusalem boleh, tapi ziarah yang sesungguhnya kita mau pergi ke langit baru, bumi baru. Oke, kita lanjutkan dulu. Mazmur 84 ayat yang ke-12. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ya iyalah, yang percaya kepada Tuhan berbahagia, kita tahu. Yang diberkati adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka punya Tuhan yang lain rupanya, yang mengajarkan bukan kasih, tapi penuh kebencian, membuat manusia saling membenci. Itu bukan Allahnya Israel. Itu pasti palsu Allahnya. Ya. Mazmur pasal 89 ayat 15. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Perhatikan. Dari tadi yang berbahagia adalah yang fokusnya Tuhan. Yang fokusnya adalah kebenaran. Yang fokusnya adalah kasih terhadap sesama. Perhatikan, kalimatnya berbagai macam memang. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya.
Ayat 12. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Kalau zaman sekarang, yang kau ajari dari firman-Mu, kehendak-Mu. Yang berbahagia atau yang diberkati adalah orang yang dihajar oleh Tuhan. Di perjanjian baru kita tahu bahwa kalau kita dianggap anak oleh Bapa di surga, kita pasti dihajar. Diberi persoalan, diberi beban, terkadang lewat lembah kekelaman, supaya kita belajar bergantung pada Dia. Supaya kita kuat rohaninya. Supaya iman kita bertumbuh menjadi dewasa. Banyak orang imannya dibonsai menjadi tidak bertumbuh. Kenapa? Karena yang diajarkan cuman bukan yang asli, bukan yang lengkap, yang enak-enak saja. Kamu pasti kaya kalau ikut Tuhan. Kamu kalau ikut Tuhan pasti nggak pernah sakit, nggak pernah. Kamu pasti enteng jodoh. Yang begitu-begitu yang diajarin. Kalau dunia lagi, ekonominya lagi krisis, resesi, kita resepsi, saudara. Ajaran begitu-begitu tuh. Ada yang kasih masukan ke saya. Itu sebenarnya mereka nggak pesta, Pak. Cuma ngomong doang. Ngomong pun tidak boleh. Orang lagi krisis, lagi susah, ngomong sembarangan pakai mulut. Bisa bicara semua resesi, aku resepsi. Itu nggak punya hikmat sama sekali. Itu nggak punya perasaan. Kita tidak boleh sebagai umat Tuhan. Orang lagi susah, kita bersaksi, yes, aku dilindungi Tuhan, aku kaya raya. Nggak tahu diri itu namanya. Saya bikin short seperti itu. Ada yang kasih masukan, jangan gitu Pak. Nggak bisa, harus ditegur. Yang salah harus ditegur. Sehingga orang jadi salah, ngajarin salah. Cuma ngomong toh, nggak boleh. Ngomong juga tidak boleh salah. Sembarangan, pakai mulut kita untuk ngomong yang benar. Bicara yang benar. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik aku makan, minum, atau melakukan apa saja, lakukan untuk Tuhan. Termasuk bicara, termasuk posting di internet, di Instagram. Jangan sembarangan. Orang-orang yang sembarangan itu terkutuk hidupnya. Perhatikan baik-baik. Yang berbahagia adalah orang yang berbelas kasihan. Ya, kalau kita simpulkan dari tadi itu jelas tuh. Yang diajari Tuhan firman-Nya yang benar. Bukan yang menyenangkan telinga tapi salah. Yang dididik oleh Tuhan. Dihajar itu bukan dipukuli supaya mati, bukan. Dihajar itu dididik dengan disiplin keras. Supaya kita menjadi anak Allah yang luar biasa. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Mazmur pasalnya yang ke-106 ayat 3. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum. Kalau sekarang pada firman. Yang melakukan keadilan di segala waktu. Keadilan. Zaman sekarang keadilan mulai jarang ditemukan. Karena setiap orang mengutamakan dirinya sendiri. Setiap orang seperti hewan yang memakan mangsanya. Homo homini lupus. Mengerikan. Makanya hanya Injil yang menyelamatkan manusia. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Menyelamatkan itu merubah cara pikir yang tadinya bengis, tidak mengasihi sesama, kalau beda kepercayaan, benci, dianggap musuh. Harus dirubah akal budinya. Akal budinya menjadi akal budinya Tuhan. Hukum kasih. Kita mengasihi siapa saja tanpa memandang bulu. Kan begitu harusnya ya. Kita lanjutkan. Mazmur pasal 112 ayat 1. Haleluya, haleluya artinya pujilah Tuhan. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Artinya yang taat kepada perintahnya. Seluruhnya, nggak sebagian. Jadi yang diberkati atau yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan nama Tuhan, bukan. Takut akan Tuhan itu taat kepada Tuhan. Hormat. Taat, ya. Oke, baik, kita teruskan dulu.
Mazmur pasalnya yang 119 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, nggak ada salahnya. Yang hidup menurut Taurat Tuhan, yang hidup menurut firman Tuhan kalau zaman sekarang. Jangan berkata begini, saudara. Aku kan manusia biasa, Pak. Nggak mungkin tanpa celah. Kau melawan firman Tuhan. Firman Tuhan men-setting supaya kita tidak hidup tidak bercelah. Masa lalu, Tuhan tidak bicara masa lalu. Ke depan, jangan salah lagi. Itulah hidup suci yang sebenarnya. Bukan hidup suci itu komat kamit, sering puasa, pakaiannya putih-putih, kemana-mana bawa kitab suci. Bukan, itu luarnya. Malah yang begitu banyak yang munafik. Penampilannya suci, hatinya busuk. Ya, seperti Tuhan Yesus dahulu memarahi orang-orang Farisi ahli Taurat. Kamu jubahnya putih luarnya, jubah agama, dalamnya tulang belulang kayak kuburan kamu itu. Digituin sama Tuhan loh. Ya, mari kita belajar hidup tak bercacat celah menurut firman Tuhan, sehingga kita disebut oleh pemazmur berbahagia, orang yang berbahagia, atau orang yang diberkati Tuhan. Ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ya, sama ya. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Bapak Ibu kalau perhatikan kalimat-kalimat ini ya, di kalimat sebelumnya sama intinya, tapi dikalimatkan dengan kalimat yang lain. Yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak bergaul dengan pencemooh, nah, dan sebagainya. Ya, itu jangan tidak dipelajari Bapak Ibu. Nanti didengar lagi diringkas. Poinnya apa sih 1, 2, 3 gitu. Jadi aku mau berbahagia Tuhan, mau diberkati. Tapi poinnya apa saja? Nah, silakan diulang, diringkas ya. Ya, Mazmur 127 ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Artinya Tuhan di pihak kita, membela kita. Siapapun musuh kita, kita menang. Zaman sekarang kita bukan musuhan dengan darah dan daging manusia, bukan. Lawan kita itu si iblis dan roh-roh jahat di udara. Itulah peperangan kita sebelum kita menutup mata. Jangan pernah buat dosa mulai sekarang. Kita lanjutkan. Ya, Mazmur 128 ayat 1 dan 2. Ini termasuk nyanyian ziarah ini. Ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Diulang lagi kan? Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bapak Ibu, saya mau ingatkan ayat ini. Itu persepuluhan itu tidak selalu dibawa ke bait Allah. Dalam kasus tertentu, karena jauh dan tidak memungkinkan waktunya, persepuluhan itu justru dimakan di rumah. Makanya ini ya dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Nggak apa-apa, memang perintah Tuhan begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Mazmur pasal 144 ayat 15. Ini semua ayat-ayat yang memuat kata asre tadi, yang berbahagialah atau yang diberkati. Maksudnya itu. Ini saya telusuri semua ayat di Mazmur yang memuat kata asre tadi. Bahasa Ibraninya asre, bahasa Yunaninya makarios, yang artinya happy, berbahagia, atau blessed, diberkatilah, yang diberkati. Ya. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Waduh, mantap nih. Kalau orang salah pilih Allah, Allah yang benar adalah Tuhan huruf besar ini, yaitu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Kalau orang salah pilih Allah yang lain, Dagon, Baal, Asitoret, Milkom, Dewa Moloch,
gitu kan? Dia tidak berbahagia. Malah sebaliknya, mereka celaka atau terkutuk. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Loh, ya kan? Allah Yakub tuh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel maksudnya. Yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Tidak boleh ada Allah lain. Allah kita cuma satu. Allahnya Abraham, Ishak, Yakub, Allahnya Israel itu cuma satu. Bukan yang lain. Yang satu itu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, kalau kita sudah membaca ayat-ayat yang memuat berbahagialah di kitab Mazmur, kita jangan berhenti di sana. Karena kita tidak hidup di perjanjian lama. Kita harus lanjut ke perjanjian baru. Itulah yang namanya teologi sistematika. Pengertian yang diambil dari seluruh Alkitab. Jadi disebut Alkitabiah. Ya. Perhatikan kata yang dipakai untuk berbahagia tadi, asre. Berbahagialah atau yang diberkati. Ingat kata yang dipakai makarios dalam bahasa Yunani. Makanya di perjanjian baru, yang teks aslinya ditulis dengan bahasa Yunani, dipakai kata makarios juga. Nah, contohnya sabda bahagia oleh Tuhan Yesus. Nanti dibaca sendiri ya, Matius 5 ayat 3 sampai 12. Contohnya ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kalau mau diartikan ya, jangan selalu literal kalau baca Alkitab itu, saudara. Jangan selalu harafiah. Tuh miskin, Pak. Bukan. Ini gambaran orang yang kalau di hadapan Allah merasa miskin, merasa butuh, memerlukan Tuhan. Bukan gaya sok-sokan gitu loh maksudnya. Miskin, tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Meskipun kaya raya, kalau ngadep ke Tuhan, kita nggak punya apa-apa. Apa artinya kekayaan kita? Nah, itulah yang berbahagia. Itu ayat 3. Ayat berikutnya silakan dibaca sendiri. Yang saya mau tekankan sekali lagi adalah makarios. Itu kalau di perjanjian lama asre ini. Ya, artinya blessed, happy, yaitu diberkatilah atau berbahagialah. Begitu ya. Ya, ini adalah studi katanya, makarios dalam bahasa perjanjian baru atau Yunani. Sedangkan dalam bahasa perjanjian lama atau Ibrani yaitu asre. Asre, semuanya asre. Sama. Ya. Oke, kita lanjutkan. Begini, yang namanya bahagia atau diberkatilah, kita harus menyimpulkan jadi apa yang paling penting. Kalau cuma berkat itu, wah saya dapat berkat lo kemarin, dapat bonus gaji, yaitu berkat Tuhan juga. Tapi itu nggak terlalu penting, saudara. Banyak orang yang dipikirin itu yang paling penting malah dilupakan. Kalau kita bicara makarios atau asre, yang paling penting jangan cuma yang kecil-kecil. Tanahnya diperluas. Ngapain? Tanah diperluas kalau yang paling berkat paling penting nggak dapat, ya percuma semuanya. Berkat yang sesungguhnya itu nilainya kekal. Kalau cuma di bumi kaya, sehat, keluarganya besar, rukun-rukun, sukses bisnisnya, itu juga berkat. Tetapi itu tidak kekal. Itu hanya sementara. Artinya itu bukan berkat yang sesungguhnya. Itu berkat sementara. Nah, berkat yang sesungguhnya jadi apa? Nah, ini yang kita perlu persoalkan sekarang. Ya. Kalau mau belajar jadi begini, jangan berhenti di perjanjian lama. Wah, berkat Israel diberkati, tanahnya tanah pusaka luas, diberkatilah. Lalu doa Yabes, kiranya daerahku diperluas. Dia nggak belajar sampai ujung Alkitab bahwa yang paling penting itu bukan tanah luas. Lagi pula banyak hamba Tuhan, banyak orang percaya nggak punya tanah. Jangan egois, saudara. Jangan ngomong sembarangan. Ya,
Oke, kita lanjutkan. Ya. Kembali ke iman Abraham. Di kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai 19 nanti dibaca sendiri. Tetapi yang saya mau tekankan adalah begini. Di ayat 9. Kan kita tahu bahwa Abraham itu keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian. Abraham sudah sampai belum? Saya mau tanya. Kan sudah, dalam waktu singkat sampai ke Kanaan dia. Ya. Nah, makanya kitab Ibrani menulis. Ibrani 11 misalnya ayat 9. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Udah sampai Abraham. Tapi seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Sudah sampai ke tanah Kanaan. Yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Kenapa? Sebab Abraham, ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dibangun oleh Allah, bukan yang di bumi. Ya, kalau kita teliti baca harusnya begitu. Ayat 13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nggak dapat. Kenapa? Sampai mati nggak dapat. Kenapa? Nanti dapatnya di langit baru, bumi baru. Bukan di bumi yang sekarang. Makanya kalau ada orang yang bilang, kita mewarisi berkat Abraham, saudara, kekayaan. Matre sih kau. Baca nggak lengkap, dipilih-pilih. Abraham kaya, maunya kayanya. Justru jangan mau kayanya itu, tetapi apa yang dijanjikan ini. Yang paling penting, ayat 16-nya jelas nih. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Jadi jelas sekali ini. Nah, konteksnya itu tanah air surgawi. Ya, jelas ya. Jadi itulah yang berkat paling utama itu. Kalau yang di bumi nggak kaya nggak masalah, nggak terkenal nggak masalah, asal ada makanan dan pakaian cukup. Tapi yang penting berkat ini nggak boleh nggak dapat. Kalau berkat yang fana boleh ada boleh tidak. Kalau ada banyak, gunakan untuk memberkati sesama, gunakan untuk menyelamatkan sesama. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Iya. Banyak orang tidak memperhatikan bahwa berkat yang diberikan ke Abraham itu macam-macam. Ada beberapa macam. Nama Abraham akan masyhur, akan menjadi besar. Keturunan Abraham akan seperti bintang di langit, pasir di pantai. Banyak sekali. Apalagi? Nah, yang satu ini yang penting. Kejadian 12 ayat 3. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini bukan berkat Israel doang loh. Semua di seluruh bumi akan mendapatkan berkat yang dijanjikan itu. Berkat itu adalah penggenapan Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si iblis. Janji tentang keselamatan bagi umat manusia. Bukan berkat jasmani yang dimaksud. Jadi itu adalah Sang Mesias. Berkat yang sesungguhnya. Makanya Mesias lahir dari orang Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Sesuai dengan Kejadian 3:15. Jadi melalui Israel kita mengenal Allah yang benar. Dan peninggalan historis yang mendukung kebenaran itu. Itulah berkat yang sesungguhnya, yaitu Kristus. Jika kita dapat berkat itu, maka cukup segalanya. Yang lain nggak usah terlalu dikejar. Dikejar pun dalam rangka bertanggung jawab dan persembahkan untuk Tuhan. Itu maksudnya ya. Jadi berkat-berkat yang disebut di Perjanjian Lama itu, ya itu berkat Tuhan juga. Tetapi yang lebih penting adalah berkat yang ini. Ternyata melalui Abraham itu bukan tanah pusaka itu yang menjadi berkat seluruh kaum di muka bumi. Itu untuk Israel. Yang untuk seluruh kaum di muka bumi yang ini. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Mesias. Oke, jelas ya maksudnya ya. Ya. Rabu depan kita akan membahas soal Mazmur Haleluya. Rupanya ada Mazmur Haleluya sebutannya.
ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar caranya begini, jangan berhenti di 1-2 ayat, apalagi itu. Bahkan jangan berhenti di perjanjian lama, kita harus lanjutkan sampai akhir. Jadi sebenarnya berkat itu yang mana yang paling penting? Nah itu, banyak orang yang dimaksud berkat itu duit, kalau nggak duit tanah, pokoknya harta duniawi gitu. Padahal yang dijanjikan itu adalah Kanaan surgawi. Tanah yang dijanjikan itu adalah yang dirancang sendiri oleh Allah, yaitu adanya di langit baru, bumi baru. Begitu ya. Nah, dengan demikian maka kita ngomong berkat udah bukan perjanjian lama saja, udah yang utama. Sedangkan yang itu sekunder aja. Kalau kita dibuat lebih kaya, bagikan untuk jadi berkat gitu. Ya. Amin ya, saudara sekalian ya. Jadi kalau belajar Alkitab jangan 1 ayat, jangan 1 kitab, bahkan jangan 1 perjanjian. Harus dilanjutkan terus sampai akhirnya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Gitu. Kesimpulannya adalah berkat yang paling kita perlukan adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Itu, saudara. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, mari. Yang kita jangan bergaul itu adalah setiap orang yang perbuatannya tidak berkenan kepada Tuhan, apalagi jahat. Meskipun tampilannya seolah-olah ngomong firman terus, tapi nanti soal duit, nipu, ngomongin orang lain, keluarnya itu nggak sopan, jorok, suka menghakimi sana, menghakimi sini. Semua hal, Bu, yang Tuhan tidak berkenan, kita nggak usah bergaul dengan orang seperti itu. Tapi, ada tapinya nih. Kalau kita bergaul dengan orang seperti itu, dalam rangka kita memberkati mereka supaya mereka bertobat. Jangan bergaul bersahabat, jangan. Bersahabat terus kita menjadi seperti mereka, jangan, bukan itu. Tapi kita harus mendekati orang-orang seperti itu supaya mereka bertobat. Tapi kalau mereka tidak tertarik untuk bertobat, tetap mengeraskan hati, kebaskan debu, tinggalin mereka. Jangan buang waktu. Kita masih banyak tugas dari Tuhan. Begitu ya, Bu? Baik, kita lanjutkan dengan yang berikutnya, Bu Kristina. Silakan, Bu. Siap. Shalom, Pak. Shalom semuanya. Shalom. Ya, Pak Wignyo, ini bersangkutan dengan pelayanan saya. Saya katakan pelayanan. Dalam mesis itu. Kan Bapak bilang, Ibu, sinyalnya nggak bagus, Bu. Nanti lain kali lagi ya. Oke, Bu Kristina, silakan. Ya, berkaitan dengan pelayanan saya, Pak. Mohon saran, Pak. Anak-anak yang selama ini kan kami pelayanan dengan ke lapas anak ini kan ada yang keluar masuk begitu ya, Pak ya. Ya. Nah, rencana itu dari beberapa anak ini yang udah keluar ini saya mau bikinkan grup. Apakah saran Bapak untuk saya nih supaya anak-anak kan yang notabene ada yang 3 tahun tapi 3 diurus gitu. Dan puji Tuhan memang selama yang saya terima dari Pak Wignyo, yang saya ambil dari rekan mereka di dalam gitu, nah Pak. Tapi pasca mereka keluar, Pak, kadang-kadang saya sudah kontak hamba Tuhan di mana anak ini berada, kurang care dengan saya, malah anak ini kayak setengah gini loh, Pak. Alah, apa sih yang dibuat anak napi gitu, nah Pak. Jadi saya nih merasa terbeban. Kebahagiaan saya juga, nanti kebahagiaan mereka itu apa, saya mau kebahagiaan saya yang saya terima ini juga ada bagi mereka gitu, karena usia bayangkan Pak, usia 14 tahun, 15 tahun begitu kan Pak. Jadi saya mau yang sesimpel mungkin. Adakah tips dari Pak Wignyo untuk saya untuk menyampaikan setiap hari kami saya ada di lapas itu Pak. Dan ini 2 orang anak yang sudah bebas kasus narkoba dan pencurian Pak ini sementara ini. Nah, mohon saran Pak Wignyo. Terima kasih Pak. Sehat terus, Tuhan Yesus berkati. Baik, begini Bu Kristina, karena anak ini masih umur belasan ya. Belasan, iya Pak. Jadi ketika memberikan firman jangan yang rumit-rumit. Iya. Yang sederhana. Intinya begini, apa yang kita tabur kita tuai.
Artinya kita harus bertanggung jawab. Kamu masih muda itu jangan buang-buang waktu, menyanyiakan waktu, belajar, kerja keras, belajar membuat apa, keterampilan, kerja keras, sehingga di masa depan tanggung jawab itu akan dituai. Intinya hidup itu cuma dua, Bu. Jangan buat dosa, harus hidup kudus. Dan yang kedua itu cerdas. Cerdas itu bukan berarti sekolahnya tinggi, bukan itu maksud saya. Ya, ya, Cerdas siap. itu artinya bisa memilih jalan hidup yang baik. Takut akan Tuhan maksudnya. Jadi Iya, kita hidup untuk Tuhan sambil kita belajar keterampilan, kerja keras, bertanggung jawab hidupnya. Udah itu dulu yang penting. Dua hal itu. iya. Ya, puji Tuhan selama ini mereka memang sudah dibekali Pak, seperti bikin gelang, terus mereka bikin ya. apa gitu. Cuma maksud saya berarti betul ya Pak, selama ini saya sudah terapkan seperti Pak Wiknyo katakan ini tadi, daripada saya pikir apakah sudah betul seperti itu. Memang saya nggak bikin yang ribet Pak, hanya saya bilang ini loh contoh hidup saya harusnya ke lapas ini, siapa yang bayari saya? Dalam arti bukan saya untuk mengungkit-ungkit ya Pak, Ya, tapi dia mengatakan ini bentuk kasih saya kepada kalian gitu Pak. ya. Oh ya, Jadi gini Bu, Yap. contoh nyata sederhana ya. Mereka itu kalau bisa, misalnya nih, jualan mie gerobak atau jualan Ya. nasi goreng gerobak, itu jangan dianggap enteng loh. Itu kalau laris duitnya banyak banget itu. Iya Pak. Itu nasi goreng ya, satu piring berapa ya? Belasan ribu lah kalau di Jakarta. Ya, Belasan kalau di sini 20 Pak. Oh, 20.000 malahan ya. Iya. Itu Kalimantan 20.000 Timur. ya, Bu. 20.000 Iya, kalau sehari 100 piring minimal. 100 kali 20.000 itu sudah berapa ya? 2 juta, Bu. Sebulan 60 juta. Untungnya separuh lagi. Jadi jangan anggap enteng. Yang enak itu nggak susah kok. Kerja keras aja gitu yang penting. iya. Satu lagi Pak. Nah, kan selalu hamba Tuhan yang anak ini bergereja. Nah, kan mereka awalnya tidak pernah bergereja tuh Pak. Setelah mereka dilapas kan wajib tuh. Ya. Pembinaan Kristen ini wajib. Nah, Ya. maksud saya komunikasi dengan hamba Tuhan ini, mereka kadang kurang care gitu. Apa saran Bapak untuk saya untuk hamba Tuhan ini? Tuh, Ibu mesti banyak doa supaya dikirim hamba Tuhan yang care, Bu. Siap Pak. Terima Kalau kasih nggak- Pak. Tuhan Kalau Yesus nggak care berkati itu Pak. sulit. Siap Pak, siap. Oke. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Oke, berikutnya Ibu Esther Linda. Silakan. Saya. Ya, Malam Pak, Selamat malam malam. semuanya. langsung ke pertanyaannya, Bu. Silakan. Iya Pak, saya selama ngikutin pelajaran Pak Wikyo ya, dalam masalah yang saya hadapi sehari-hari itu sebenarnya yang tadi Bapak baca itu soal Mazmur ya. Ya. Berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik. Ya, Ternyata Pak, emang agak sulit sih ya, tapi coba saya terapin yang diajarkan firman Tuhan itu. Ya. Ternyata benar Pak, setelah saya lakukan hati saya berbahagia sebenarnya. Itu saya merasakan di saat saya menjauh dari orang-orang yang fasik, saya tuh berbahagia. Dan dalam masalah ngikutin pelajaran ini setiap Rabu ya Pak ya, Ya. itu Bapak nggak secara langsung memang menuntut kita ya Pak untuk berbuah ya Pak, Ya. begitu Pak. Nah, cara berbuahnya adalah yang pertama kan yang saya selalu ingat yang Pak Wikyo bilang, hidup itu nggak perlu ditakutin. Yang ditakutin adalah di saat kita melakukan dosa. Ya, Itu betul. aja kata Bapak. Betul. Nah, sekarang ya Pak ya, yang saya rasakan saya terbeban gini loh Pak. Terbebannya saya mau menyenangkan hati Tuhan. Artinya, Bapak tuh seringkali kalau saya dengerin khotbah Pak Wikyo tuh orangnya sangat bijak. Bijaknya apa ya gini? Ada seseorang yang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak tahu Yesus. Tetapi hidup dia lebih bagus daripada orang yang tahu Yesus gitu loh. Contohnya nih ya, baru kemarin ini saya ketemu Pak, seorang mama yang usianya 80 tahun. Saya cuma mau minta tip-tipnya sama Bapak, saran Bapak. Nah, mama ini saya nggak tahu, saya hanya dikenalin. Saya memang waktu itu kan sengaja mau datang ke suatu tempat, terus saya ketemu sama temen lah, cowok gitu kan. Nah, dia kenalin saya ke mamanya. Saya sangat terkagum gitu loh Pak. Dia tidak mengenal Yesus.
Tapi di usia dia 80 itu ternyata dia adalah seorang paranormal yang lumayan sangat terkenal juga namanya gitu ya Pak. Tapi saya nggak usah sebut namanya. Ya. Cuman dari kata-kata beliau itu saat dia berbicara dengan saya Pak. Sebelumnya sih memang saya berdoa, Tuhan, saya mau jadi terang. Apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hatimu gitu. Saya nggak bisa apa-apa Tuhan. Tapi saya punya hati yang mau melakukan kehendak-Mu gitu. Nah, saat saya ketemu mama itu usianya 80 tahun, dia berbicara tentang kuasa Tuhan. Tuhan itu baik, dia bilang. Saya punya ini karena Tuhan. Saya bisa seperti ini karena Tuhan. Saya banyak orang pada datang, siapapun tamu itu saya layanin itu karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Nah, sayangnya Pak, dia tidak mengenal yang namanya juru selamat. Tapi saya cuman waktu ditanya sama dia gini, dia bilang gini, kamu tahu Tuhan itu ada di mana? Saya bilang saya tahu. Di mana? Di hati saya bilang. Siapa Tuhanmu itu? Yesus, saya bilang. Oh Yesus, iya. Tuhan itu dia bilang satu. Tuhan yang Maha Kuasa, dia bilang gitu. Iya benar mah, Tuhan yang Maha Kuasa, saya bilang gitu. Nah, pokoknya Pak dari cerita dia itu dia pinter banget. Nah, bagaimana tipnya Pak kalau suatu saat saya menghadapin dia supaya dia tuh mengenal juru selamat, karena dari anaknya sendiri dia rindu gitu loh Pak, supaya mamanya mengenal. Ya gimana Pak? Ibu tanya aja begini. Ya. Panggilnya apa? Ibu atau tante? Mama. Mama. Dia mau dipanggil mama katanya sama saya. Oke, kasih tahu, tanya begini, Mama. Kalau Mama nanti menutup mata, kemana rohnya? Tanya aja. Kalau Mama tidak kenal Yesus, rohnya kemana? Saya mau tanya. Nggak bisa jawab dia nanti. Hidup cuma satu kali, jangan begitu. Nggak tahu, tapi nggak mau serahkan diri untuk Tuhan Yesus. Saya sudah ketemu yang begituan. Saya bilang, mati kemana nanti? Nggak tahu. Saya tahu. Ke neraka, saya bilang. Kalau orang nggak mau bertobat, waduh, dia rugi. Yang berbahagia adalah orang yang mau bertobat. Dia jadi berbahagia. Dia jadi diberkati. Bicara aja begitu. Kalau nggak mau ya terserah. Mau pintar ngomong, mau apa, itu nothing, nggak ada gunanya sama sekali. Kalau Tuhan tidak berkenan ya nggak ada gunanya. Orang boleh menyembuhkan ini, itu, pintar ini, pintar itu. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, ditolak Tuhan ya. Karena dukun ada yang baik juga kan. Tapi kuasa apa yang dipakai? Kita nggak tahu. Nah kan begitu. Dia sih nggak bermaksud pakai kuasa setan, dia ditipu oleh roh jahat. Bisa jadi ditipu. Dia pikir itu kuasa baik dari Tuhan gitu. Bisa juga, kita belum cek kan. Jadi gitu, intinya adalah kita mau selamatkan dia. Tawarin aja, mau nggak ketemu Tuhan Yesus saja, ikut Tuhan saja. Sehingga nanti kita terjamin, roh kita pasti bersama Tuhan. Kalau nggak mau ikut siapa? Itu aja. Sebentar Pak, saya tanya lagi Pak. Jadi saya harus masuk yang seperti Bapak bilang kan? Perlu juga kan saya masuk dalam lingkungan yang seperti itu kan Pak? Ya. Supaya beliau tahu ya Pak ya, yang tadi Bapak bilang ya, kita perlu masuk ke dalam lingkungan itu, tetapi kita harus memberitakan tentang Tuhan. Ya. Yang saya salutnya nih anaknya, cucu-cucunya udah ada yang Kristen pun berharap mamanya itu mengenal Yesus. Ya. Cuman dia meminta sama saya, dia bilang mana tahu dengan cerita kamu, dia kan sama saya nih welcome banget Pak, dia seneng sama saya, bahkan dia ledekin saya, apa ledekin atau apa saya nggak tahu ya, dia bilang mau gak kamu tinggal di sini jadi mantu saya katanya. Bagus. Jadi saya sayang Pak, saya sayang banget. Kalau dia baik, komunikasinya baik, ya mulai diberitakan aja pelan-pelan biar dia mengerti. Tapi sedikit-sedikit diajak bercanda kali ya Pak, jangan saya kan dia udah 80, saya juga takut tersinggung kan Pak. Waktunya sudah nggak ada Bu, pelan-pelan nanti dia menutup mata gimana? Waktunya sudah singkat, udah umur 80, mesti agak cepat sedikit. Cuma ya nggak to the point langsung gitu, nggak. Pas bicara enak gitu, nah baru. Hidup kita cuma satu kali, waktunya kita nggak tahu kapan kita menutup mata. Kalau kita tidak punya juru selamat, terus kita nanti mati kemana? Saya mau tanya, gitu. Saya mau
mau nanya lagi Pak, ini menurut Bapak apakah seizin Tuhan? Saya sampai rindu mau gitu loh. Apa seizin Tuhan atau memang hanya ilusi saya aja Pak? Saya kepengen dia tuh mengenal Yesus. Gimana Pak menurut Pak Wikio? Oke, semua yang terjadi dalam hidup kita ini pasti seizin Tuhan. Tapi yang penting bukan itunya, yang penting bagaimana kita ketemu setiap peristiwa merespon dengan benar. Kalau orang mengasihi Tuhan, dia akan merespon setiap peristiwa dengan benar. Semua mendatangkan kebaikan. Alkitab berkata begitu kan? Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Roma 8 ayat 28 itu begitu prinsipnya. Dan itu memang benar. Jadi begitu. Jadi berteman, bergaul, tapi arahkan pelan-pelan. Kita itu ya hidup mesti punya juru selamat, mesti punya Tuhan yang jelas. Jangan yang nggak jelas, yang jelas. Siapa kan gitu. Kalau bisa. Sepertinya Pak, sepertinya dia tahu itu Tuhan. Cuman saya nih agak sedikit ininya Pak, saya minta tipnya sama Bapak. Dia tuh merasa ya, kalau saya lihat dia merasa dia lebih banyak membantu orang. Orang susah itu datang dia tolong. Yang nggak sukses bisa jadi sukses sama dia ajarin caranya. Bawa aja ke gereja ketemu saya. Bapak bantu doa dah kalau gitu saya akan bawa Pak. Ketemu saya aja yang paranormal begitu. Oh gitu ya Pak ya. Jadi itu tugas saya juga nih Pak, maksud Bapak. Ya. Oh? Kalau dia mau bisa dibawa dan mau dibawa, bawa ke gereja. Kalau nggak bisa, tugasnya Ibu. Beritakan pelan. Oh gitu ya. Ya. Tapi saya ingat kata-kata Bapak Wikio. Pak Wikio pernah bilang sama saya, mungkin ini memang usia udah 80. Tapi Bapak pernah bilang sama saya, kita sama orang tua kan harus bersabar. Mungkin dia mengenal Tuhan, tapi dia nggak tahu Tian itu siapa gitu loh Pak. Jadi caranya gimana supaya kelihatannya tuh kesannya saya tuh apa saya tunjukkan dengan diri saya dengan kasih aja Pak, jangan terlalu itu bagaimana Pak? Seperti yang Bapak. Tugasnya Ibu jelas mengasihi dia. Ya. Sampai mengasihi, beritakan kebenaran dalam bahasa sederhana saja. Kalau dia bisa dibawa ke gereja, tugas saya. Nanti saya kasih tahu siapa Tian itu. Sangti itu siapa yang dia sebut Sangti itu. Gitu. Saya sih mau Pak minta video Bapak yang Bapak bicara itu tuh kan karena terlalu banyak video Bapak. Mana tahu dengan itu saya mau suruh si Mama itu dengar gitu. Oh, boleh. Tian itu. Yang seri boleh kejadian. Minta, yang seri kejadian. Nanti saya WA ya. Ya, oke. Nah, apa tadi? Huruf Chinese yang Alkitabiah ke Ibu Linda. Oke, udah saya catat. Oke. Ya Bu ya, oke. Iya. Makasih ya, Pak. Tuhan berkati. Amin. Thank you. Berikutnya Ibu Meme, silakan. Shalom Pak Wima, selamat malam. Halo. Terima kasih ya Pak untuk malam ini kebenaran yang sudah Bapak sampaikan. Nah ya, saya mau tanya ini Pak, ada agak keliru sedikit ya. Sebab karena Alkitab juga mengingatkan kita untuk sebenarnya kita diberkati. Maksud saya bukan menimbun atau menumpuk harta dunia ya Pak ya. Ya. Ada perihal diberkati dan memberkati. Benar-benar ini sudah dituliskan di Alkitab ya Pak ya. Karena ada hubungannya juga seperti yang tertulis di 1 Petrus ayat 3, 1 Petrus 3 ayat 9. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi Pak, pertanyaan saya, jadi bagaimana seharusnya kita Pak bisa diberkati dan bisa memberkati orang Pak? Oke, baik. Yang pertama kita mesti mengerti berkat itu apa. Berkat itu ada yang berkat-berkat jasmani, ada yang berkat rohani. Yang berkat jasmani ini kalau kita punya, ya kita bisa bagikan juga. Nah, tapi jangan sembarangan bagikan, ada banyak orang yang memanfaatkan. Ya, nah, harus hati-hati juga. Tapi yang terpenting adalah berkat rohani. Bagaimana kita mengasihi dengan perbuatan nyata, kemudian diselipkan pesan-pesan kebenaran. Itu aja, sesederhana itu saja. Jadi kita memberkati itu dengan memberi.
Memberi apa? Bisa sesuatu yang fisik, tapi juga yang terutama kebenaran. Itu memberkati. Jadi maksudnya Pak, kalau kita memberi itu harus dengan kasih dong ya Pak ya? Bagaimana? Maksud saya kalau kita memberi atau menolong seseorang itu harus ada kasih dong ya Pak ya? Iya dong, jangan asal ngasih. Kalau disertai kasih, nanti akan nyambung itu hubungan. Sehingga yang bersangkutan yang menerima itu merasakan kasihnya Tuhan gitu melalui kita. Dan Pak, apakah kita kalau kita memberkati orang, apakah sudah kita mendapatkan berkat dari Tuhan juga ya? waktu kita memberkati orang, sebenarnya kita sudah diberkati Tuhan. Kan Tuhan berkenan. Itu saja sudah berkatnya sudah lebih, apalagi kalau Tuhan berkati secara fisik lagi nantinya. Tapi kita memberkati orang bukan dalam rangka ingin dibalas Tuhan, bukan. Ya, motivasi kita memberkati orang adalah karena kita memang milik Tuhan, kita anak Bapa di surga. Karakternya harus begitu, menjadi berkat bagi dunia ini. Motivasinya harus benar, Bu Meme. Ya. Pak, ada satu lagi boleh ya Pak? Boleh, boleh. Iya. Sebab hati saya ini agak terkacau ke belakangan ini ya Pak. Saya tidak tahu itu karena dari luaran atau dari evil spirit kah atau roh jahat. Karena kita kan semakin bergumul kepada Tuhan, apalagi suami saya kan baru 1 tahun menjadi Kristen. Ya. Jadi ada seperti di rumah saya lah ya Pak, saya katakan ya Pak. Saya tidak tahu itu dari mana datangnya, tapi saya selalu yang dulu aku nggak pernah dengar sesuatu dalam hidup saya, tapi kita semakin mencari Tuhan, kok ada seperti suara aneh-aneh yang mengganggu gitu loh Pak ya. Saya tidak tahu itu roh jahat atau apa yang saya harus lakukan ya Pak kalau kejadian seperti ini. Iya Pak. Jadi begini, ketika kita mendekat kepada Tuhan, sudah pasti itu ada sesuatu. Entah itu diuji soal ekonomi, entah itu suara-suara muncul, atau apapun yang berusaha menggagalkan kita. Sederhana, Bu Meme. Selama kita memang takut akan Tuhan, suara-suara itu diusir saja. Diusir saja, dan jangan takut. Kalau pas dengar gitu ya, diusir aja. Keluar, diam, dalam nama Yesus, gitu aja. Nanti kuasa Tuhan turun atas Bu Meme untuk ngusir dia. Kita nggak punya tenaga dalam atau apa, enggak. Ini kuasa Tuhan yang ngalir, karena Roh Kudus dalam diri kita kan. Jangan takut, apapun. Nggak ada masalah itu. Jelas nggak Bu Meme? Iya ya Pak. Tapi kalau kita merasa merinding kayak gitu, memang kita ingin kuat gitu ya Pak. Ya. Berdoa gitu, tapi masih ada merinding gitu loh Pak ya. Nggak apa-apa, itu latihan. Itu latihan namanya. Kan pernah ada seorang anak setiap sore itu didatangi nenek-nenek yang nggak kelihatan. Orang tuanya nggak kelihatan, tapi anak itu lihat. Akhirnya dibawa ke rumah saya pegang dia, saya doain dia, saya kasih tahu begini, awas kau datang lagi ya. Kalau kamu datang lagi, ku datangin kau rumahnya. Itu bukan ke anak itu, maksudnya saya bicara sama roh itu. Awas ya kau datang lagi ya. Anak ini milik Tuhan. Sampai hari ini nggak berani datang lagi tuh, roh-roh itu. Gitu Bu Meme. Jangan takut digertak, suara-suara diam. Gitu. Kamu nggak berkuasa atas aku. Aku milik Tuhan. Gitu. Ya. Latihan. Ya Pak, atau ada mungkin juga Tuhan memilih seperti Bapak lah ya kan. Bapak kan udah terlalu dekat sama Tuhan. Kami ini kan masih belajar ya Pak. Atau kami perlu juga harus memanggil pendeta gitu ya Pak? Menurut saya tidak usah. Menurut saya Ibu Meme harus bisa. Jemaat harus dijadikan dewasa. Jangan bergantung sama pendeta. Apalagi kita nggak tahu pendeta ini benar apa nggak. Kan kita nggak tahu. Jadi jangan bergantung sama pendeta. Kalau bisa diusahakan diri sendiri itu dekat Tuhan. Jangan nitip. Kecuali sudah terdesak ya oke, nggak apa-apa. Gitu. Diusahakan belajar. Bu Meme mesti percaya, tenang aja. Kasih tahu suami juga. Ada suara apa, tenang aja, usir aja mereka. Gitu, ya. Berarti semua di mata Tuhan itu sama dong ya Pak? Kalau seperti orang biasa ini. Betul.
Sebenarnya sama, cuma karena merespon kita beda-beda ya hasilnya beda gitu loh. Kalau orang ragu-ragu ya gimana ragu-ragu? Jangan, ya. Oke, Tuhan Oke berkati. Pak, makasih nasihatnya ya Pak. Salam ya Tuhan buat Pak Yesus William ya. memberkati. Ya ya Pak, ya, Oke, makasih. ya, Shalom, berkati, Tuhan Yesus shalom. memberkati. Shalom. Berikutnya Bu Mariana silakan. Ya Pak, saya mau tanya Pak, kalau khotbah di bukit itu yang diucapkan Tuhan Yesus itu bisa nggak kita simpulkan bahwa itu adalah summary dari berbahagialah yang tadi yang ada di Mazmur itu Pak? Sebenarnya bisa juga Bu. Hmm. Cuman Hmm. kalau Tuhan yang mengajar langsung itu lebih sempurna. Oh. Sama Ya. dengan gini. Hmm. Dulu dilarang berzina. Hmm. Tuhan Yesus ngajarnya nggak begitu. Kalau kamu Hmm. pandang, misalnya kalau seorang pria, kamu pandang wanita lalu kamu tergerak birahimu, Hmm. kamu sudah berzina. Hmm. Nah itu kan lebih sempurna, lebih dalam Bu, sehingga nggak Oh berani. ya, oke. Jadi Ucapan sabda bahagia yang di Perjanjian Baru itu lebih dalam Bu. Oh ya. Ini bukan bertentangan ya, bukan bertentangan. Ya. Jadi yang 12 ayat itu sebenarnya lebih lagi di Anggap aja itu intisarinya. Ya Pak, paham Pak. Ya, itu aja Pak. Makasih ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Berikutnya Pak Payaman, silakan Pak. Selamat malam Pak, Shalom. Selamat malam, Shalom. Nah, ini mirip juga dengan pertanyaan Ibu yang barusan. Ya. Jadi memang di PL ada sabda bahagia, di PB ada sabda bahagia. Ya. Kalau konteks PL dengan PB selalu Bapak katakan bahwa yang di PL bayangannya, tapi epicentrumnya di PB. Betul. Nah, tapi konteksnya ini sekarang sabda bahagia lah, kebetulan secara tekstual pun maupun substansial mirip kan gitu Pak. Ya betul. Yang saya sebenarnya kalau kita tarik tadi misalnya kita katakan bahwa sabda bahagia yang di PL itu cenderung berkat jasmani, sementara sabda bahagia yang di PB cenderung berkat rohani ataupun berhubungan dengan kekekalan kelak. Nah, tapi kalau kita coba tarik benang merahnya antara sabda bahagia di PL dengan di PB itu kira-kira apa Pak? Karena itemnya lebih banyak di PL saya lihat tadi dibandingin di bawah baru. Makasih Pak. Baik. Di PL itu kan meskipun banyak sekali, tapi kalau kita ringkas mungkin cuma berapa poin juga Pak. Oh. Kan ada beberapa yang kalimatnya beda tapi intinya sama. Takut akan Tuhan misalnya. Nah, di Perjanjian Baru, contohnya gini deh Pak. Kan Tuhan Yesus ditanya, apa hukum yang terutama? Kan Taurat begitu banyak peraturannya. Yang terutama apa? Dijawab oleh Tuhan Yesus dengan 2 poin saja. Itu intinya, hukum kasih kan, kasih Tuhan dan kasih sesama. Nah sama yang berbahagia ini. Berbahagia di kitab Mazmur macam-macam gitu. Yang tidak duduk di bersama pencemooh, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan seterusnya. Itu kalau diringkas termasuk semua Pak yang di ucapan bahagia Tuhan Yesus itu. Termasuk semua. Kan lebih dalam gitu. Cuma sayang waktunya kita nggak bahas yang Perjanjian Baru. Itu nanti waktu kita sampai Perjanjian Baru kan sampai tuh Pak. Kita detail nanti penjelasannya. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Mulyono, silakan. Ya, malam Pak Wigno. Malam. Ini teruskan Pak Payaman barusan itu Pak. Ya. Sebenarnya berbahagia itu apa sih Pak? Apa karena hati itu senang atau apa? Soalnya Pak Wigno pernah berkata tentang, nggak salah khotbah tentang integritas Pak waktu itu saya dengar. Itu kan ngomongnya kan kalau hati, pikiran, mulut kita dan tindakan kita selaras. Kan gitu artinya integritas. Betul. Nah kalau berbahagia ini gimana sih Pak? Berbahagia ini kalau kita lihat teksnya tadi, Asre atau Makarios, itu kan artinya sebenarnya diberkati Pak. Jadi artinya itu ya diberkati, artinya Tuhan berkenan. Nah, kalau Tuhan berkenan, kita disebut berbahagia Pak. Meskipun kita lagi sengsara, itu berbahagia tapi.
Jadi definisi berbahagia beda dengan definisi dunia. Berbahagia itu hatinya lagi senang, itu bukan. Iya, iya. Berbahagia ini adalah kalau Tuhan yang senang, berkenan. Perkenanan Tuhan. Makanya disebut diberkati. Satu lagi, istilah berkat itu berkaitan dengan hidup kekal. Jadi kalau seseorang diberkati, itu maksudnya dia mendapatkan kehidupan. Jadi konteksnya kalau perjanjian baru hidup kekal, Pak. Iya, iya. Berbahagia Jadi nggak bisa diparameter. Nggak boleh letterless atau literal. Iya, iya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena ia yang mempunyai kerajaan surga. Selamat, kekal. Kan gitu. Jadi ya, ya. arahnya ke sana selalu. Ya, jadi nggak bisa diparameter seperti integritas ya, lain ya. Nggak bisa. Ya, ya, ya. Nah, kita harus mengerti kita diberkati sekali loh, kita punya Tuhan Yesus. Oh ya iyalah, itu bagaimana menjelaskannya? Menjelaskannya gini Pak, happy atau berbahagia, blessed atau diberkati kita. Yang ketiga fortunate, kita beruntung Pak. Kita beruntung banget. Ya, ya, ya. Ya, ya udah itu aja Pak. Oke. Makasih. Ya, berkati. Berikutnya Palawang Elia ya. Silakan dibuka videonya, bisa? Video, maaf saya enggak buka video ya. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Dan gudang gelap. Ya, panas. silakan. Jadi pakai kipas angin, enggak pakai baju. Ya, oke, nggak apa-apa. Silakan mau tanya apa? Terima kasih Pak Wiknyo. Ya. Selamat malam saudara-saudariku. Selamat malam. Saya ingin menanyakan sesuatu yang aplikatif. Ya. Karena kebahagiaan ini kan adalah suatu unsur kejiwaan, jiwa kita, ya. Kualitas jiwa, ya. Yang memang harus kita raih kualitas ini sehingga kita mampu menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus telah menang di kayu salib, ya. Menjadi yang sulung, ada yang saudara-saudaranya, saudara Tuhan Yesus yang harus memikul juga beban. Ya. Memikul salib, memikul penderitaan. Ya. Jika kondisi itu kita hadapkan dan kita lihat hanya pada cerminan kita sendiri, kita menghadap pada diri kita sendiri, kita mungkin merasa bahagia karena kita memikul pekerjaan ilahi. Kita diberikan tanggung jawab. Oke. Dan kita menjadi saudara. Ya. Terus pertanyaannya? Apabila keadaan itu kita melihat kondisi keluarga, apalagi anak, ya. Rasa bahagia itu menjadi sirna dan kadang air mata yang menetes. Kenapa? Iya, karena kita melihat ada konsekuensi yang harus kita terima. Mereka turut juga seolah-olah memikul. Oh, oke, mengerti. Ya, seolah memikul keadaan itu. Pertanyaannya? Ini yang menggerus kita. Bagaimana kiat kita? Karena ini kan pola berpikir, Pak, ya, yang harus kita masuk ke dalam pikiran kita sehingga kita mampu memiliki kualitas di dalam memikul tanggung jawab tersebut. Betul, mengerti. Pola berpikir yang bagaimana supaya kita tidak tergerus oleh perasaan sedih kita melihat keadaan keluarga atau yang lain gitu, ikut memikul juga keadaan tersebut. Baik, mengerti. Itu yang tanyakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi begini, sebenarnya mindset seseorang itu harus dirubah. Karena kalau pakai mindset dunia, jadi nggak tepat. Waduh, keluargaku jadi nanggung, jadi ini. Itu mindset dunia. Mindsetnya harus dirubah. Bahwa kita ini harusnya sudah binasa. Pantas binasa semuanya. Tapi Yesus mati di kayu salib, kita menjadi selamat. Artinya apa? Seluruh hidup kita itu milik Tuhan sebenarnya. Nah, kalau seluruh milik Tuhan, kita aja bisa hidup gini aja sudah sangat bersyukur. Kita punya keluarga sangat bersyukur. Ada banyak orang nggak punya keluarga juga. Jadi ada banyak hal yang justru menjadi kita syukuri. Keluarga kita menanggung beban dari Tuhan, itu pun kita syukuri. Untung dia menanggung beban Tuhan. Kalau dia menjadi orang yang tidak kenal Tuhan, waduh itu kelihatannya senang secara dunia, nggak ada beban. Tapi itu
bisa celaka itu, bisa binasa, tidak selamat gitu loh. Justru kita ada bebannya bersama-sama satu keluarga melayani misalnya, itu lebih senang, lebih suka kita. Jadi bukan jadi beban, pelayanan bukan jadi beban. Kalau pelayanan masih jadi beban, mindsetnya belum tepat. Justru kita menikmati pelayanan bersama Tuhan, apalagi ya Tuhan, meskipun secara fisik jadi berat. Itu yang bisa saya sampaikan secara singkat ya, singkatnya begitu. Tapi memang secara komprehensif mesti dengar khotbah kita agak banyak itu baru nangkep. Begitu Pak. Bapak panggilannya Pak Elia kali ya? Ya, boleh. Gimana Pak Elia? Atau belum menjawab? Saya cerna dulu Pak ya. Oke, apa? Saya ngambil kesimpulan. Ya, tapi ini Pak Elia, saya sarankan ikut dengerin khotbah-khotbah kita yang minggu, contohnya yang minggu aja deh. Nanti seperti puzzle ya. Kebenaran itu seperti puzzle. Jadi potongan kecil-kecil itu didapat misalnya nih. Minggu kemarin dengar baru potongan kecil tuh. Nanti minggu berikutnya potongan lagi. Nanti dengan berjalannya waktu kan jadi gambar. Seperti Lego itu loh. Iya. Tangkap gitu. Karena hikmat itu nggak bisa disampaikan dalam bentuk kalimat singkat gini, nggak bisa. Nanti lama-lama mindset kan mindset nggak gampang berubah. Gitu ya Pak Elia ya. Oke Pak. Iya. Oke. Terima kasih. Pak Elia. Iya. Oke, berikutnya Ibu siapa ini? Rusia ya? Iya, salam Pak. Salam Pak Wiknyo. Shalom, silakan. Salam semua. Pak Wiknyo selama ada di kota mana? Jakarta. Jakarta, oke, silakan. Ya. Sama ini saya sih baru sampai ikut PA tuh sampai Kitab Samuel yang kedua ya. Oh. Nah, tapi kejadian sudah 50 sesi kejadian. Udah. Wah, luar biasa itu udah. Oke, silakan. Nah, yang masih saya mau minta Bapak koreksi benar atau enggak pengertian saya ya. Kalau kan Pak Wiknyo bilang kalau dengan kedatangan Tuhan Yesus menebus dosa kita semua, maka hukum Taurat dibatalkan semuanya. Betul. Hukum Taurat, karena hukum Taurat dulu yang dibuat oleh Musa dibuat untuk mengatur orang-orang Israel semua. Betul. Sedangkan yang mutlak harus kita ikut itu yang harus kita tetap ikut itu 10 perintah Allah. Benar nggak Pak itu? Betul. Nah, sekarang saya mau nanya lagi Pak. Misalnya nih, itu kan udah Bapak bilang benar. Misalnya nih, kita mau nasehatin anak remaja ya. Bentar. Yang saya maksud benar itu adalah dengan pengertiannya Tuhan Yesus, bukan pengertiannya Perjanjian Lama. Oke. Nah, jadi jangan di letterless lagi nih. Masing-masing itu intinya sudah disarikan oleh Tuhan Yesus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap semua yang ada padamu, dan kasihlah sesamamu. Jadi sebenarnya 10 firman itu bisa dibagi dua. Satu pasti untuk Tuhan, perhatikan itu. Yang satu untuk kita, gitu, untuk sesama. Gitu. Ya, jadi kalau yang hukum Perjanjian Lama itu yang masih tetap harus kita pegang teguh itu 10 perintah Allah ya. Inti sarinya. Ya. Okay. Yang dijawab oleh Tuhan Yesus itu loh, hukum yang terutama. Nah, itu nggak pernah dibatalkan selamanya pasti. Oh, baik. Lalu gini Pak, misalnya saya punya anak remaja, mau nasehatin mengenai kekudusan. Ya. Nah, anak sekarang kan kalau kita nasehatin itu mereka pasti mau minta ini ikut di mana, aturan yang mana gitu loh Pak. Misalnya dari 10 perintah Allah itu di mana nih Pak? Di kekudusan di mana tuh Pak? Ngerti. Begini, jangan per poin begitu. Karena setelah Tuhan Yesus datang, Tuhan mau buat manusia menjadi cerdas. Aku akan menaruh hukumku di akal budi manusia dan di hatinya. Bukan seperti dulu, jadi syariat Taurat, jadi peraturan. Oh sabat begini, oh korban bakaran begini, udah gak ada lagi tuh. Yang ada adalah kita harus mengalami perubahan mindset akal budi. Sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang berkenan, yang baik, dan yang sempurna, yang menyenangkan Tuhan. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Itu intinya sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita ngajar anak-anak, kasih tahu anak-anak, semua hidup kita itu milik Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan harus menyenangkan Dia. Gitu aja.
Kalau Oh, lagi belajar, sekolah harus belajar semaksimal mungkin karena untuk Hmm. Tuhan. Nanti Iya. kerja untuk Tuhan. Kita harus bersih hatinya. Yang sederhana begitu, jangan pakai rumus-rumus waru. Iya, oke Mulai Pak. dari Iya. yang begitu. Kamu harus Mhm. cinta orang tua kamu kan cinta kamu gitu loh. Kita itu nanti sama-sama ke surga. Ya, kamu belajar yang benar. Udah jangan nakal, jangan ikut yang nggak benar. Gitu-gitu. Terutama belajar Alkitab pelan-pelan, ikuti. Nah, mamanya kalau sudah belajar gitu terjemahkan ke bahasa anak-anak yang sederhana. Udah mantap pasti. Kalau untuk di GSKI PIK ini ada nggak Pak? Ada kayak gerakan baca Alkitab untuk remaja nggak Pak? Eh, kita ada kurikulum untuk remaja. Jadi ada kelas untuk sekolah minggu, ada kelas untuk remaja pemuda, ada tuh. Nah, Kayak pendalaman Alkitab gitu? bukan gitu bentuknya, tapi setiap minggu itu ada kurikulumnya. Oh. Bahas tentang apa nih, topik apa gitu. Tapi kalau pemuda, sebulan 2 kali saya yang berikan di YouTube itu, yang onsite juga. Itu kan topik-topik pemuda tuh. Investasi, tentang jodoh, tentang pernikahan, memilih jodoh, tentang macam-macam tuh, keuangan dan sebagainya. Itu supaya iman itu bisa diterjemahkan ke dalam persoalan praktis hidup sehari-hari. Itu penting banget. Jangan sampai gini, iman percaya sama Tuhan tapi abstrak. Terus hari-harinya nggak tahu langkahnya. Ya, jangan. Harus diterjemahkan. Sebab kalau orang abstrak, orang nggak usah ngikutin. Ya deh mah gitu. Tapi nggak ngikutin karena abstrak. Tapi kalau kita terjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata yang setiap hari, oh, jadi dia bisa lakukan. Hidup kudus itu artinya hidup tidak bersalah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kamu masih sekolah, nak, kamu mesti sekolah yang benar. Itu termasuk hidup kudus, persembahkan untuk Tuhan. Tuhan, ini lo rapotku, gitu. Itu hal sederhana. Iya Pak. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Nanti ada pertanyaan boleh hubungi WhatsApp saya sih. Punya nggak? Di sini di grup ada kan ya? Ada ya. Nah, ya. Grupnya apa ya? Dapat grup apa? Saya baru di-add kemarin sama Pak Mesra. Oh ya udah, oke. Kalau mau tanya Pak Mesra juga bisa, ya. Oh, ya baik Pak. Makasih Ya, Pak. WhatsApp saya. God bless ya Pak. God bless. Baik, berikutnya Lis Murniwati ya. Silakan. Ya, Ibu, silakan Bu. Suaranya nggak Ada suara. Kok hilang ya, lagi? ya Pak. Udah kedengaran? Udah, silakan. Tadi Bapak katakan kalau nggak salah kitab Perjanjian Lama itu Taurat itu sudah dihapus. Kita hidup dalam Perjanjian Baru, maksudnya kasih karunia. Ya. Nah, kitab Taurat yang dimaksud di sini adalah kitab Pentateuch. Jadi KIBU ya, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, atau seluruh Perjanjian Lama. Bukan Perjanjian Lama, Bu. Ini Sedangkan aturan-aturan Taurat. Saya seluruh bacakan ya. Perjanjian Lama. Saya bacakan ya. Ya. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, artinya dengan kematian Tuhan Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, apa itu maksudnya? Kalau kita bicara perintah hukum Taurat dengan perintah dan ketentuannya itu maksudnya gini, Bu. Taurat itu mencakup hari raya yang harus diperingati oleh orang Yahudi waktu itu. Ada tabernakel, ada Pentakosta yang dulu itu. Macam-macam tuh, itu sudah tidak berlaku. Yang kedua, aturan tentang persembahan. Ada persembahan korban bakaran, ada persembahan pengampunan dosa dan sebagainya, sudah nggak berlaku. Yesus mati di kayu salib sekali untuk selamanya. Apalagi hari raya tadi sudah ya, korban bakaran, hari raya, berbagai macam korban, kemudian sunat sudah tidak berlaku lagi. Karena yang penting sunat hati, sunat fisik, ya kan? Berbagai macam persembahan, persepuluhan, buah sulung, dan sebagainya itu nggak berlaku lagi. Diganti seluruh hidupmu untuk Tuhan. Kalau ngasih Tuhan jangan hitung-hitungan. Nggak punya ya sebisanya. Punya lebih jangan 10%, lebih dari 10%.
Itu, nggak ada aturan. Tapi harus dengan rela hati. Kan ini persembahan untuk Tuhan. Jadi berarti sebagian ya Pak, misalnya karya Kristus itu sebenarnya Kristus itu sudah ada di kitab mulai dari kitab Kejadian. Misalnya di Kejadian 1:28 dari Alkitab hidup berkelimpahan ya Pak. Betul. Terus misalnya Melkisedek itu juga melambangkan Tuhan Yesus. Betul. Jadi maksudnya Bapak tuh yang nggak berlaku itu sebagian. Jadi hukum-hukum yang di Perjanjian Lama gitu maksudnya. Begini, kitab Perjanjian Lama bukan dihapus loh Bu. Kitab Perjanjian Lama itu tetap harus dibaca sebagai pengertian. Oh dulu begini, begitu, begini. Contohnya, dulu ada perjanjian yang kekal yang namanya sunat, ternyata nggak kekal juga. Yang penting sunat hati, kan gitu kan? Bukan berarti dihapus. Perjanjian Lama tetap ada sebagai pembelajaran, gitu loh. Nah, jadi bukan soal sebagian atau enggak, bukan. Praktek Taurat yang dilakukan Yahudi dengan 613 peraturannya itu batal semua. Lalu yang baru tentu saja mencakup, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku, yang nggak mungkin dibatalkan dong. Ya, yang intinya nggak mungkin batal. Nah, di situ diperlukan, kita harus ngerti di itu. Gitu. Iya, baik. Pak, kitab Kejadian saya belum dapat loh Pak. Loh, masa? Dari awal saya belum dapat kitab Kejadian. Serinya ya? Karena saya ikutnya dikasih Fenty apa siapa namanya ya dari kitab Ulangan. Kejadian saya belum dapat. Ibu minta Pak Mesra, Ibu tergabung dalam WA Group nggak? Ya, ada. Ada ya? Oke. Ibu bisa, sebenarnya bisa di YouTube ada playlistnya. Tapi nggak apa-apa, nanti Ibu Pak Mesra ya. Iya. Ya, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak, itu aja. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. 9 terakhir Pak Kris. Silakan Pak Kris. Ya. Malam Pak Punya. Kalau maaf ini waktunya mungkin kan. Saya cuma mau nanggepi karena itu tadi yang Bu Saba tadi yang cerita yang tante-tante yang umurnya sudah tua itu. Saya dari pengalaman saya sebetulnya dari dalam kita ini kan mesti memancar air kehidupan yang keluarkan Tuhan Yesus kan bilang gitu Pak. Betul. Jadi sebetulnya kalau dari pengalaman saya dari baca Alkitab harusnya kita ini kayak orang yang nemu harta karun yang berharga melonjak-lonjak kegirangan. Jadi waktu mau nyampaikan ke orang itu bukan milih ayat tapi kita sharing aja hidup kita dengan Tuhan dibagikan. Ya. Tapi selain dari perkataan, dari ayat-ayat, dari menceramahi orang, sebetulnya yang paling manjur selama ini adalah kayak saya ke orang tua atau ke mertua atau ke kakek, nenek itu sampai yang dulunya doanya ke patung dewa-dewa, mempersembahkan minyak segala macam. Bapak tahu ya yang kira-kira kayak gitu. Ya, tahu. Itu sampai pada 2 generasi di atas kami itu masuk ke gereja, maksudnya bertobat kenal Tuhan itu karena ngelihat perubahan hidup saya, istri, dan anak-anak setelah ngikut Tuhan, Pak. Jadi sebetulnya mungkin yang lebih didekati ke anak-anaknya tante itu supaya lebih mengenal Tuhan, ketemu Tuhan, nah biar mereka yang sehari-hari ketemu itu nanti yang jadi menularkan kayak menara mercusuar. Kalau saran saya itu karena sebetulnya kan ada metode penginjilan yang diceritakan ke orang itu tidak efektif sebetulnya karena itu kan cuma teori Pak. Ya, lebih garam dan terang itu praktek sebetulnya. Ya, betul. Terus yang kedua tadi untuk Bapak tadi yang menemukan tantangan memilih melayani Tuhan tapi keluarganya berat. Oh, ya. Ya. Saya kan juga selain ini sharing sebagai tadi pengalaman saya kan juga dipakai Tuhan untuk menginjil, untuk itu kan juga pergumulan juga pernah juga berat kayak gitu. Satu dari diri kita sendiri kita mesti punya dasar yang kokoh kayak di Bukit Karang kalau Tuhan itu baik. Kalau Tuhan itu baik berarti tidak ada jalan buntu. Ya. Itu dulu kita harus betul-betul pegang. Dan saya pernah pesawat mau crash di pegunungan itu saya cuma doa, saya
merem, saya bilang ke Tuhan, Tuhan kan kau lebih cinta ke istri dan anak-anak saya atau daripada saya. Cintamu lebih besar ke mereka. Kalau toh sampai nyawa saya hilang, engkau pasti akan pelihara cukupan mereka. Ya. Nah, selain itu saya juga melihat hamba-hamba Tuhan, pendeta yang di pedalaman yang Bapak ini tadi yang cerita entah tetangganya kanan kiri masih ada atau enggak, di depan rumah masih ada jalan aspal atau enggak, tapi di pedalaman pendeta itu sampai diubahkan sama Tuhan, sampai mereka mampu bangun dari rumah Honai itu bangun rumah harga 300 juta lebih. Itu di pedalaman kan sebetulnya jauh lebih tidak mungkin. Ya. Tapi itu tadi harus dari dalam sendiri, kita yakin Tuhan baik dan Tuhan pasti mencintai anak-anak yang kita tidak tega lihat menderita, istri kita yang kita tidak tega itu, Tuhan cintamu ke mereka itu lebih besar dari cinta saya. Kalau saya nangis seperti ini melihat mereka tidak tega, engkau pasti jauh lebih sedih. Jadi sekarang apa Tuhan yang harus saya kerjakan? Pasti Tuhan akan berikan jalan, pasti Pak. Itu saja Pak, saya cuma sharing ini. Ya, oke. Itu benar sih. Jadi perbuatan kasih itu lebih kuat dibanding 1000 khotbah. Itu benar. Jadi mengalahkan itu seperti itu. Apalagi kalau itu keluarga, interaksinya sangat memungkinkan. Kalau orang luar kan jarang-jarang ketemunya, ya. Malam ini sudah lewat juga, luar biasa ya. Pertanyaannya banyak malam ini. Tapi kita semua diberkati. Kita semua adalah orang-orang yang berbahagia. Oke, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau malam ini kami kembali diberi kebenaran, hikmat yang kami dapat dari kitab Mazmur dan terutama berkat yang sesungguhnya. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Dan juga Engkau berkati kami semua dengan tubuh yang sehat, berkat-berkat rohani, sehat umur panjang Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.